Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Lo masih inget gak sih film jadul yang bikin kita parno naik pesawat, takut lewat jalan tol, bahkan ngeri lihat air tumpah? Yap, Final Destination bro. Di film ini ada satu orang yang tiba-tiba dapat penglihatan aneh, kayak bisa ngelihat kematian sebelum itu kejadian. Dan yang lebih gila lagi, apa yang dia lihat kejadian beneran. Tapi masalahnya, lo nggak bisa kabur dari kematian, lo cuman bisa mundur waktu doang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Film dimulai memperlihatkan dengan seorang anak SMA yang bernama Alex Brownie. Yang mana dia ini lagi rapiin barang-barang dia buat study tour ke Paris. Kemudian kita kenalan dulu sama teman-teman si Alex. Ada Carter, Terry, Billy, Claire, dan sahabat Alex yaitu si Todd. Tapi di sini bukannya bahagia seneng kayak anak-anak yang lain. Alex ini entah kenapa hariwang, cemas, gelisah, seakan-akan kayak ada sesuatu buruk yang bakal terjadi di pesawat. Pas di dalam pesawat, Alex yang duduk di belakang dia ini dimintain buat tukar tempat duduk sama dua cewek di sana. Dan si Alex ini gak masalin itu, dia pun setuju. Tapi pas baru aja duduk, tiba-tiba kaitan meja bangku depan dia ini copot. Alex yang terus-terusan gelisah, pesawat pun bener aja mulai goyang gak terkendali yang ngebuat semua orang pun pada panik. Dan tiba-tiba dan ya, untungnya itu cuma mimpi si Alex. Karena itulah Alex dengan panik langsung maju ke depan ke tempat si Todd ngeliat pengait meja yang pas di mimpinya ini harusnya copot. Pas kejadian ini sesuai apa yang kayak di mimpinya, Alex dengan sangat panik langsung bilang ke semua orang kalau pesawat bakal meledak. Yang ngebuat kekacauan pun terjadi karena banyak yang gak percaya sama omongan si Alex. Karena keributan itu, Alex, Billy, Todd, Carter, dan Bu Valerie, mereka ini dikeluarin dari pesawat dan bakal nyusul besok hari naik pesawat selanjutnya. Kecuali si Claire, dia ini sengaja keluar dari pesawat karena percaya sama omongan si Alex. Carter yang kesel gara-gara si Alex, dia jadi gagal berangkat. Sekarang keributan pun terjadi. Tapi di tengah keributan itu, tiba-tiba ya, benar aja pesawat itu pun meledak sesuai persis kayak apa yang dilihat si Alex sebelumnya. Yang mana itu ngebuat semua orang pada panik ketakutan. Dari ledakan pesawat, semua orang di pesawat dipastiin gak ada yang selamat. Sedangkan mereka yang berhasil selamat karena si Alex, mereka ini malah pada nyalain si Alex. Dan gak lama dari itu, ada dua agen FBI yang datang. Mereka bernama agen Wayne dan agen Shrek. Yang mana kedatangan mereka buat minta keterangan ke orang-orang yang selamat dari kejadian itu. Di sini Alex jelasin semuanya tentang apa yang dia lihat dan yakinin kalau dia ini bersih nggak punya riwayat penyakit halu, konsumsi narkoba, dan lain-lain.
Because I saw and I heard Alex. Begitu semua orang udah pada dimintain keterangan, semua orang pun pada pulang ke rumah masing-masing dijemput orang tua mereka. Kecuali si Claire yang hidup sendirian. Dia dianterin sama si Alex. Thank you for the ride. Di rumah karena kejadian tadi, Alex ini masih terus kepikiran sama kejadian itu. About the specifics of this incident. Authorities eyewitnesses. After the explosion. 1 bulan kemudian, di sekolah sekarang di sana lagi ngadain acara penghormatan buat para korban pesawat yang meninggal. Sedangkan si Alex, dia ini sekarang dapat perlakuan gak baik dari orang tua murid, terutama ayahnya si Todd serta Bu Valerie. All I owe these people is to live my life to the fullest. Don't talk to me. You scared the hell out of me. I don't want you to take this the wrong way, man. We'll road trip to the city, catch the Yanks. Because of you, I'm still alive. Malamnya, kita pindah ke tempat si Todd yang lagi di kamar mandi mau boker sekaligus nyukur jenggot dia. Sedangkan di tempat si Alex, dia yang masih penasaran dengan apa yang terjadi sama pesawat, coba buat nganalisis kejadian waktu itu. Di sini, tanpa sengaja, Alex ini dapat sebuah potongan kertas yang bertuliskan Todd. Kita balik lagi ke tempat si Todd. Karena keran WC dia yang bocor, air pun mulai mendekat perlahan sampai tiba-tiba. Ya, Todd pun tewas di kamar mandi kelilit layaknya orang bunuh diri. Sedangkan si Alex, dia yang datang ke tempat si Todd, sayangnya dia ini telat. Todd udah meninggal dengan para keluarga ngeyakinin kalau Todd ini bunuh diri. Dan di sisi lain, ternyata si Claire ini ada di sana. What happened? Where's Todd? Where's Todd? So much guilt over George staying on the plane. Why would he make plans with me if he was thinking about killing himself? Besokan harinya, Alex ini datang ke tempat si Claire yang hidup sebatang kara tanpa keluarga. Di sini, Claire ini ngasih tahu si Alex kalau dia tuh kayak punya ikatan ke si Alex. Kalau Alex ngerasa gelisahin sesuatu kayak di pesawat dan rumah si Todd, Claire ini juga entah kenapa ngerasain apa yang dirasain si Alex. Moment on the plane, I felt what you felt. From that day, it's still with you. Before, this could all be in our hand. No, you know what? I just wish I could see him again. Malamnya, Claire ini ngajak si Alex ke suatu tempat buat ngeliat sesuatu. Gives me a rush. I think, why did they make him up like Yang ternyata mereka ini datang ke tempat otopsi mayat si Todd. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba mereka ini kedatangan seorang petugas kamar mayat yang misterius yang bernama William Bloodworth. Yang mana William ini tahu tentang mereka berdua dan bilang ke mereka kalau kematian punya desainnya tersendiri. Dan Alex ngerusak desain sebelumnya pas di pesawat yang harusnya mereka ini pada mati di pesawat. Karena itulah, William ini nyuruh si Alex buat gunain pirasatnya buat nanganin kematian itu. Karena kematian pasti akan kembali. Death has a new design for all of you. But remember, I'll see you soon. Besokan harinya, Alex ini kembali nongkrong sama si Claire buat ngebahas tentang perkataan si William semalam. Di sini, Alex ngasih potongan kertas yang dia dapat sebelum si Todd ini meninggal. Seakan-akan ada yang ngasih tahu dia. Dan mungkin kita bisa mencurangin kematian itu kalau kita menemukan polanya. Di tengah ngobrol itu, Alex ini kembali dibuat salah fokus dengan bis yang lewat. Serta gak lama dari itu, si Carter sama si Terry ini lewat ngeliat si Alex. Pokoknya si Carter ini kasar banget lah sama si Alex. coffee? Starts with a C and ends with an A. When are you moving? A couple weeks. Yang ternyata entah suatu kebetulan, orang-orang yang berhasil selamat dari pesawat pada ngumpul semua di satu tempat. Di sini, karena si Carter yang terus-terusan ribut sama si Alex, Terry sebagai pacarnya pun marah kesel cabut dari sana. Dan tiba-tiba, Baby, come on.
shit out of Alex every time. I'm moving on. Ya, semua orang pun langsung pada shock ngelihat si Terry meninggal tepat di depan mereka ketabrak bus yang lewat. Kemudian Alex yang lagi di rumah dia ini kepikiran dengan semua yang terjadi. Dan di TV dia ini ngeliat tentang insiden ledakan pesawat yang mana itu akibat rusaknya penyekatan silikon. Pokoknya ngakibatin kebocoran cairan yang mudah terbakar. Alex yang ngeliat itu, dia pun langsung copy jalur ledakan pesawatnya dan nyocokin dengan bangku-bangku si Todd dan yang lain. Dan ketemulah pola urutan kematiannya, yaitu pertama di bangku si Todd, kemudian di bangku si Terry, dan berikutnya yaitu Bu Valerie. They would have died. Testes. Sekarang kita pindah ke tempat Bu Valerie. Karena kejadian di pesawat itu, Bu Valerie ini terus ketakutan, sangat terpukul, dan berencana buat pindah rumah. Dan pas Bu Valerie ini ngeliat ada si Alex di depan rumahnya, dia pun langsung telepon agen strike. Sedangkan si Alex, dia ini coba buat ngecek mobil Bu Valerie, takutnya ada yang gak bener yang bisa ngakibatin kecelakaan. This is about where Loot 98 Agent Shrek. I was just, Di sini Alex pun ngasih tahu semuanya tentang pola kematian yang baru dia temuin, dan target selanjutnya adalah Bu Valerie. Agen Wayne yang denger itu, dia ini minta si Alex buat janji kalau takkan ada lagi orang yang tewas. Tapi si Alex bilang dia ini nggak bisa kalau dia ini masih ditahan di sini. Karena itulah Alex ini langsung dibebasin. 6 lives on that plane. 6 complex. I'm not going dumber. Promise me that no one else is going to die. Thank you. Kita balik lagi ke tempat Bu Valerie. Dengan musik favorit ibunya, dia pun mulai rapin barang-barang rumah yang bakal dia bawa buat pindahan. Dan Bu Valerie yang awalnya mau minum air anget tapi nggak jadi karena keinget pas kejadian pesawat. Dia ini langsung nuangin alkohol dingin ke gelasnya yang ngebuat gelasnya pun jadi retak tanpa diketahuin sama dia. Dan ya, karena tetesan air itu yang masuk ke PC, ngakibatin ledakan pun terjadi yang ngebuat situasi pun jadi kacau. Sedangkan di tempat si Alex, dia yang lagi jalan ke tempat Bu Valerie ngelihat ada orang yang lagi bakar sampah. Karena itulah Alex ini bergegas ke tempat Valerie. Dan ya, sayangnya Bu Valerie ini nggak bisa diselamatin. Malah si Alex yang dapat masalah baru karena dia baru sadar. Dia baru aja nempelin sidik jari dia ke pisau di sana. Kemudian di tempat si Claire, dia ini kedatangan 2 agen FBI buat nanyain keberadaan si Alex. Serta ngasih kartu nama dia buat si Claire ini ngubungin mereka. Sedangkan di tempat si Billy sama si Carter, mereka ini datang ke sekolahan buat tulis nama si Terry di sana. Dan gak lama dari itu si Claire ini datang dan jelasin kalau Alex sekarang lagi dicari polisi. Karena itulah sekarang mereka berencana buat nyari keberadaan si Alex, yang untungnya Claire ini tahu Alex pergi kemana. Dave. Pas si Claire ini udah ketemu si Alex, di sini mereka ini ngomongin tentang kematian. Claire ini ceritain tentang kematian ayahnya yang lagi beli rokok, tiba-tiba ditembak sama seseorang. He did. And a guy blew his head off to avoid this guy. He didn't really about that somewhere, Alex. Kemudian Alex yang udah ikut sama mereka, Claire ini berencana buat umpetin si Alex di kabin tempat ayahnya yang beberapa kilometer dari rumahnya. Tapi pas si Alex bilang kalau dia sekarang tahu pola kematian, semua orang yang denger itu mereka semua pada panik ketakutan karena takutnya mereka selanjutnya. Terutama si Carter yang mulai menjadi-jadi berniat buat ngakhirin ini semua bareng-bareng dengan ngebut di jalanan.
point, right? Me and Terry, we'll be back together on the other side. So why? Knock it off! Why? I may as well go out on my own free. Stop the car! Hey, what's the fucking worry if it ain't your time, huh? Di tengah kepanikan itu, Alex ini ngeliat bayangan kereta di jendela. Pas tiba-tiba dia ini fokus ke sabuk pengaman. Dan bener aja, si Carter ini sengaja berhenti mobilnya itu di rel kereta. This isn't the way. It's not the way. Get out of the. Si Carter yang awalnya berniat cuma buat ngeprank, ternyata dia ini malah kena batunya, sabuk, dan pintu dia ini macet. Yang ngebuat Alex ini harus ambil resiko buat nolongin si Carter. Come on! Get out! Untungnya mereka ini masih bisa selamat, tapi buat si Billy, dia yang tahu kalau si Carter lah selanjutnya malah ketakutan dan berniat buat ngejauhin si Carter. Yang tiba-tiba I saw it. I saw the belt. What are you doing? Get away from me, Dad! It fucking built. ya Billy lah yang mati. Itu karena si Alex yang berhasil nyelamatin si Carter dari kematian. Urutan kematiannya pun jadi loncat. Ngelewatin si Carter, langsung ke urutan selanjutnya yaitu si Billy. Dan buat si Alex, dia pun akhirnya paham gimana cara ngecurangin kematian, yaitu dari penglihatan atau firasat sebelum kematian itu terjadi. Contohnya kayak sabuk pengaman. Alex ini langsung fokus ke sabuk pengaman pas mau nyelamatin si Carter, yang ngebuat si Carter pun jadi selamat. Dari kejadian itu, buat jaga-jaga takut sekarang giliran si Alex. Dia pun tutupin semua benda yang tajam, pokoknya antisipasi semua hal-hal yang bisa ngebuat kematian. Tried to capitalize, but I. Pas si Alex ini lagi baca koran, dia ini baru ingat kalau dia ini belum sempat pindah tempat duduk di sebelah si Todd pas di pesawat. Yang karena itulah dia pun yakin kalau si Claire lah yang selanjutnya dan bergas buat ke sana. Dan gak lama dari itu para polisi pun datang yang membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. Alex, we're trying to help you. Sedangkan di tempat si Claire, bener aja keanehan pun mulai terjadi. Claire ini terus-terusan deket sama kematian. Dan gak lama dari itu, si Alex pun datang dan dia langsung coba buat nolong si Claire yang kejebak di dalam mobil gak bisa kemana-mana karena ada listrik bertegangan tinggi nempel di mobilnya, serta api yang boleh ngebakar mobil dia. I am not gonna let it beat us both. You know what to do. Alex. 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 Shit, not breathing. Kemudian cerita pun loncat di kota Paris. Alex ini ternyata masih hidup selamat dan sekarang Claire, Alex, dan Carter coba buat healing di Paris karena sisa mereka yang berhasil selamat dari kematian dan nganggep kematian semuanya sudah selesai. Di sini Alex yang masih bingung sama rancangan kematiannya. Pas si Alex ini ngelamatin si Carter, urutannya jadi loncat ke si Billy. Sedangkan pas si Alex ngelamatin si Claire, kenapa urutan itu nggak loncat ke dia? Dia masih selamat. Was a design. Who the next person on the path that went to Billy? All right, and then it was clear. So why did it skip you, right? How do we know? Be next. Shut up, Carter.
Di tengah itu, perasaan akan kematian kembali didapat si Alex. Karena cuman si Alex yang belum dapat kematiannya. Alex pun coba buat pergi sendiri biar gak ngelibatin Claire sama si Carter. Si Claire yang bisa ngerasain apa yang dirasain si Alex, dia pun langsung manggil si Alex. Begitu juga si Carter ikut buat nolongin si Alex. You guys back at the hotel, okay? Yeah, I'll go with you. No. Ternyata urutannya itu masih belum berhenti. Alex yang berhasil selamat, urutan pun loncat lagi ke si Carter. Dan cerita kali ini pun selesai.